video pertama kita sudah bahas tentang redoks dan titrasi redoks gitu ya. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa klik linknya ada di bawah sini gitu ya. Lalu kemudian kita juga sudah membahas tentang iodimetri, sama linknya juga saya letakkan di bawah sini ya. Seandainya ingin menonton ulang gitu ya, atau memang belum pernah menonton. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai iodometri. Nah, langsung aja kita masuk di sini adalah kita bahas mengenai iodometri. Nah, Bu Amel akan coba kembali mengingatkan. Ya, iodometri itu adalah jenis titrasi tidak langsung ya. Masih ingat reaksi reduksi yang terjadi pada I2 gitu ya. Ini reaksi umumnya ya, baik pada iodin maupun iodo kita punya acuan seperti ini ya, di mana iodin ketika mengikat 2 elektron gitu ya akan membentuk ion iodida ya, di mana enol reduksinya adalah positif 0,54 volt ya. Nah, iodometri sendiri itu apa sih gitu ya? Iodometri itu gitu ya adalah titrasi yang dilakukan terhadap zat-zat oksidator. Nah, cluenya di sini ya, ada zat-zat oksidator ya, atau yang bagaimana? Yang potensial oksidasinya lebih besar atau potensial reaksinya lebih kecil daripada ini tadi gitu ya. Siapa? I2 menjadi I minus ya. Jadi yang kita lihat adalah acuannya ini. Nah, dengan kata lain gitu ya. Oke. Bagaimana kalau kita menggunakan enol reduksi gitu ya berdasarkan reaksi ini, maka apa? Enol reduksinya harus kurang dari positif 0,54 gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai enol oksidasi gitu ya, maka nilainya harus lebih besar daripada negatif 0,54 volt gitu ya. Pahami ya konsepnya ya gitu. Nah, hal ini berkebalikan gitu ya. Kalau kita dulu ingat nih pada iodimetri, ada reaksi I2 plus reduktor menjadi 2 imin dan oksidator. Ini reaksi umumnya ya. Dimana sampelnya tadi gitu ya harus bersifat sebagai apa kalau dulu? Iya, reduktornya ini adalah sampelnya. Nah, kita bandingkan dengan iodometri. Nah, kalau di iodometri gitu ya, yang menjadi sampel harus berupa oksidator, sehingga reaksi yang tadi, reaksi yang ini ya, tinggal kita balik aja untuk iodometri ya, dimana 2 imin akan ketemu oksidator gitu ya, menjadi I2 dan reduktor. Sekali lagi perbedaannya di mana? Sampelnya ya. Jadi kalau pada iodimetri kita akan menemukan sampel anilitnya bersifat reduktor, sementara pada iodometri sampelnya bersifat sebagai oksidator. Sekali lagi, bagaimana melihatnya? Kita bandingkan nilai dari 0 selnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat di sini? Nah, kita bisa buka tadi seperti yang video sebelumnya. Kita bisa menggunakan tabel standar reduction atau tabel potensial reduksi gitu ya. Nah, di sini kita harus cari apa? Karena kebetulan ini adalah reduksi, maka kita enol rate-nya ya. Dia harus bagaimana? Dia harus kurang dari 0,54. Yuk kita cari. Nah, ya, di sini ada banyak yang 0,54 di sini ya. Maka yang ke bawah bisa kita pakai ya. Nah, automatically maka apa? Misalkan di sini kita punya ya, Cu. Oke, Cu2 plus menjadi 2 elektron gitu ya. Ternyata potensial reduksinya adalah positif 0,34. Ingat, ini lebih kecil daripada enol rate punyanya iodin tadi gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa melakukan analisis iodometri ya terhadap kandungan CuSO4 gitu ya. Itu yang paling umum gitu ya. Sampai sini jelas ya. Oke ya, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, kenapa sih iodometri kita sebut sebagai titrasi tak langsung? Nah, ini alasannya. Yang pertama, larutan bakunya yang kita gunakan untuk iodometri adalah natrium tiosulfat. Lihat di sini, natrium tiosulfat. Ya. Kemudian yang kedua, nah, oksidator atau sampel yang digunakan gitu ya, pertama kali ditambahkan dulu dengan Ki yang berlebih. Oke, dicerna dulu ya. Ditambahkan dalam Ki yang berlebih dalam suasana yang bagaimana? Suasana yang asam. Yang berfungsi apa? Untuk mengoksidasi tadi ya, ion iodida dari Ki tadi itu ya, menjadi iodin atau iodium. Sedangkan oksidator atau sampelnya habis bereaksi. Lihat di sini.
si sampel tidak bereaksi dengan natrium tiosulfat, tapi dia bereaksi dengan siapa? Dengan Ki. Nah, artinya apa? Larutan bakunya tidak langsung bertemu dengan si sampel yang sifatnya oksidator. Dengan kata lain apa? Dia tidak langsung, tapi melalui perantara. Siapa itu? Perantaranya atau mak comblangnya adalah si Ki, gitu ya. Tahu ya kenapa dia tidak disebut sebagai titrasi langsung, tapi melainkan disebut sebagai titrasi tak langsung ya. Karena apa nih? Iya, tiosulfatnya atau larutan baku ujinya gitu ya, tidak langsung bertemu dengan analit atau sampelnya yang bersifat sebagai oksidator. Oke, boleh di pause, kemudian kalian catat dulu. Nah, setelah kalian catat gitu ya, yuk coba kita lihat lagi di sini. Nah ya, apa yang terjadi gitu kan ya, ketika dalam suasana asam gitu ya, maka yang terjadi apa? Tadi imin dari Ki ya akan dioksidasi, akan mengalami oksidasi akibat adanya suatu sampel yang bersifat sebagai oksidator. Dia berubah dari 2 imin menjadi I2 gitu ya. Nah, I2 inilah yang kemudian berikutnya apa? I2-nya ini ya yang dilepaskan akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Nah, jumlahnya itu setara dengan jumlah oksidator atau sampel, sehingga reaksinya bisa kita tuliskan seperti ini. I2 plus S2O3 2- gitu ya menjadi imin S4O6 2- gitu ya. Nah, inilah kenapa dia disebut sebagai titrasi tidak langsung. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya gitu ya. Nah, karena iodometri merupakan titrasi tidak langsung, di mana tadi siapa gitu ya, natrium tiosulfatnya bertindak sebagai larutan baku gitu ya, maka sampelnya bagaimana tadi? Ya, sampelnya harus merupakan oksidator ya, dimana nanti akan ditambahkan Ki berlebih plus asam kuat. Oke, sekarang kita jadi muncul pertanyaan nih gitu ya, kira-kira apa sih jenis titrasi redoks dari metode titrasi iodometrinya? Ya, jenisnya apa gitu ya? Reduksimetri atau oksidimetri? Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, mengapa titrasi iodometri harus dilakukan dalam suasana asam? Nah, kenapa sih harus ditambahkan dengan asam kuat? Nah, coba yuk kita bahas bersama. Oke, yang pertama dulu yuk, jenis titrasinya. Kita lihat di sini. Natrium tiosulfatnya punya sampel sifatnya adalah sebagai oksidator. Berarti natrium tiosulfatnya sendiri bersifat sebagai apa? Iya, sebagai reduktor. Ketika larutan bakunya bersifat reduktor, maka jenis reaksi kita sebut apa? Dulu masih ingat nggak? Iya, titrasi reduksimetri. Nah, kalau kalian mau lihat penjelasan lebih lengkap, kalian bisa lihat di video yang pertama. Oke, bisa ya? Silakan catat di buku catatan kalian. Ya. Kemudian berikutnya, yuk kita lihat pertanyaan kedua, mengapa titrasi iodometri harus dilakukan dalam suasana asam? Nah, perlu kita ingat dulu gitu ya. Kenapa sih harus ditambah dengan asam kuat? Kalian punya reaksi gitu ya. Kalian punya reaksi untuk reaksi reaksi untuk iodometri gitu ya, 2 imin akan ketemu dengan oksidator gitu ya. Kemudian membentuk apa? Membentuk I2 dan reduktor ya. Nah, I2-nya kemudian yang akan bereaksi dengan tiosulfat gitu ya. Baru dia menyebabkan apa? I2-nya mengalami reduksi gitu ya. Berarti di sini yang punya peran penting siapa? Iya, keberadaan I2. Ya, perlu kita ingat kembali di video pertama gitu ya, kita sudah sempat bahas juga gitu ya pada bagian iodometri gitu ya. Nah, bahwa keasaman itu ya atau kondisi larutan itu akan mempengaruhi reaksinya gitu ya, apakah reaksinya berjalan baik ataupun tidak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau dia dilakukan pada kondisi asam kuat. Nah ya, kalau dilakukan dengan kondisi asam kuat.
Nah, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Ya. Ya, kita akan lihat di sini gitu ya. Ada imin ya. Kemudian ditambah dengan O2 menjadi H+ gitu ya. Dan membentuk I2. Artinya apa? Oh, berarti jumlah I2 yang terbentuk gitu ya. Jumlah I2 yang terbentuk akan semakin banyak. Nah, kondisi ini pasti adalah kondisi yang menguntungkan. Ya, kondisi yang menguntungkan. Sebentar, maafkan saya sedikit terganggu. Sekilas info sebenarnya tadi ada kucing yang naik di atas laptop, jadi slide-nya agak jalan-jalan ya. Buat ulang ya. Nah, ketika pada saat kondisinya, kita kan bisa melihat kondisinya asam gitu ya, netral atau tinggi. Nah, maka kita harus cari suasana mana sih yang akan menguntungkan untuk reaksi iodometri. Di mana menguntungkannya? Kalau I2-nya semakin banyak terbentuk. Yuk kita lihat dulu untuk suasana asam. Ya, di suasana asam kita lihat jumlah ion H+-nya berlimpah. Maka apa yang terjadi? Iminnya akan semakin banyak membentuk I2. Jelas ini akan apa? Akan mengoptimalkan proses reaksinya gitu ya. Karena kita ingin apa? Membantu si oksidator untuk mengubah seluruh iminnya gitu ya, atau semaksimal mungkin iminnya membentuk I2, sehingga apa? Oksidatornya nanti akan habis bereaksi. Jadi kira-kira kondisi asam menguntungkan tidak? Iya, menguntungkan ya. Oke, yuk kita lihat sekarang. Kalau netral bagaimana? Ya, tetap bisa terjadi reaksinya, tapi mungkin tidak maksimal karena tidak membantu dari si oksidator. Apalagi kalau misalkan dia termasuk oksidator yang lemah, gitu ya. Maka kita sangat butuh bantuan dari keberadaan ion H+. Nah, ini nih yang harus hati-hati. Apa yang terjadi kalau misalkan kita melakukan titrasi iodometri dalam kondisi pH tinggi atau kondisi basah? Ya, yang terjadi adalah jumlah ion OH-nya itu akan berlimpah. Masih ingat ya, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan malah ke kiri gitu ya. Kenapa? Karena apa? Ya, I2-nya gitu ya akan bereaksi dengan siapa? Dengan OH- ya, membentuk ion hipoiodit. Ya, ion hipoiodit ini kemudian akan apa? Masih ingat? Iya, dia cepat atau lambat pasti akan berubah menjadi ion iodat. Artinya apa? Konsentrasi I2 yang kita perlukan malah jadi berkurang. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di samping itu, harus kita perhatikan berikutnya apa? Gitu ya. IO3- oksidator lebih kuat daripada I2. Artinya apa? Nah, di sini kan kita punya siapa? Reduktor, yaitu berupa tiosulfat. Otomatis nanti tiosulfatnya akan jauh lebih suka terhadap ion iodatnya daripada I2. Sehingga yang terjadi apa gitu ya? Sehingga apa? Tiosulfatnya tidak hanya akan menghasilkan tetrationat, tidak akan hanya menghasilkan ini, tetapi juga dapat menghasilkan sulfat. Nah, artinya apa? Oh, berarti ketika dia pada pH tinggi gitu ya, pertama I2-nya akan berkurang sehingga reaksinya menjadi tidak maksimal. Di samping itu, nanti S2O3-nya tidak hanya bereaksi dengan I2, tapi apa? Dengan iodatnya. Ya, sehingga apa? Nanti akan mengganggu proses perhitungan atau reaksinya gitu ya. Jadi keseimbangan stoikiometrinya malah yang jadi rancu ya. Jadi sekarang kalau kayak gitu untuk iodometri maka kita lakukan dalam kondisi yang seperti apa? Asamkah? Netral? Atau pH tinggi? Iya, betul ya. Jadi ya, kita harus lakukan untuk iodometri, kita lakukan sebaiknya dengan kondisi pH yang rendah atau melalui pH asam gitu ya. Baru kemudian berikutnya apa gitu ya. Paling kita hindari itu adalah dilakukan dalam kondisi basah. Oleh karena itu iodometri tidak pernah dilakukan dalam kondisi basah. Bisa dipahami ya gitu ya. Karena tadi apa? Reaksinya kan jenisnya adalah reduksimetri. Kita menjaga supaya nanti yang bereaksi gitu ya dengan tiosulfat hanyalah I2.
I2-nya, dan jumlah I2-nya kita usahakan dia semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Menghabiskan oksidatornya dan memberikan suasana asam gitu ya. Jadi asamnya adalah fungsinya sebagai katalisnya gitu ya, atau memberikan suasana asamnya. Nah, kemudian gitu ya, otomatis nih gitu kan ya. Sekarang silakan kalian tuliskan dari penjelasan tadi gitu ya. Ya, tuliskan gitu ya. Silakan ditulis di grup WA. Ini adalah kuisnya gitu ya. Ya, jangan lupa diberi nama Danim. Ini boleh kalian tulis di kertas lembar seperti biasa gitu ya. Beri nama, lalu kalian upload gitu ya, Nah, jenisnya apa nih gitu ya? Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya adalah mengulang yang tadi. Apakah jenis titrasi redoks dari metode titrasi iodometri? Aha. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Oksidimetri atau reduksimetri. Oke, ya, coba kalian berikan penjelasan juga. Kemudian yang kedua, mengapa titrasi iodometri harus dilakukan dalam suasana asam? Ya, kalian bisa putar ulang video ini gitu ya. Ya, silakan kalian catat, gunakan bahasa kalian, bahasa yang kalian pahami juga gitu ya. Oke, Mbak merasa untuk dua pertanyaan ini tidak ada kendala gitu ya. Yuk, kita mulai dulu. Nah, kita akan bahas tentang indikator yang kita gunakan dalam iodometri. Sama dengan iodimetri gitu ya. Sama dengan iodometri. Iodometri juga menggunakan larutan kanji atau amilum. Nah, yang membedakan ini ya. Indikator amilum diberikan menjelang titik akhir titrasi. Nah, maksudnya apa sih gitu ya? Nah, jadi misalkan gini, pertama kali yang kita lakukan adalah sampel ditambah Ki ditambah dengan H2SO4. Ya, warnanya lebih kurang seperti ini. Gitu ya, coklat kemerahan gitu ya. Karena apa? Warna dari iodiumnya gitu ya. Nah, kemudian ini akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Ya, ingat di sini belum ada penambahan amilum. Ya, berbeda dengan iodimetri. Kalau di iodimetri sebelum titrasi kita kasih dengan amilum. Tapi kalau di sini kita belum kasih amilum. Dititrasi dengan natrium tiosulfat, kemudian sampai apa? Nah, sampai dapat kuning jerami atau kuning ekstrajos atau kuning seperti air lemon. Gitu ya, lebih kurang seperti itu. Nah, ketika sudah dapat warna seperti ini gitu ya, maka berikutnya kalian baru tambah dengan amilum. Nah, kompleks imin dengan amilum gitu ya, akan membentuk apa? Membentuk warna biru. Sudah sampai endpoint belum? Belum, pekerjaan kalian belum selesai gitu ya. Maka selanjutnya apa gitu ya? Selanjutnya titrasi kembali dengan natrium tiosulfat. Ya. Hingga apa? Hingga tidak berwarna. Nah, ini yang dimaksud dengan menambahkan amilum menjelang titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasinya adalah tidak berwarna. Boleh nggak sih Bu, kita nggak pakai indikator amilum? Boleh, tapi kemungkinan besar ketelitiannya agak sedikit bergeser gitu ya, karena pengamatannya menjadi bias gitu ya. Maka perlu ditambahkan amilum tadi ya. Jadi nanti dari kuning jerami gitu ya menjadi biru. Nah, ada beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kuning jeraminya masih agak condong ke arah coklat gitu ya? Maka bisa jadi nanti yang kalian dapatkan adalah warnanya bukan biru, tetapi apa? Misalkan ada kehijauannya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalian kurang kuning gitu ya, kurang jerami warnanya, kurang soft lagi gitu ya. Sehingga apa? Dan nanti kita takutkan, nanti kita akan bahas gitu ya. Ini akan kita takutkan mengganggu proses titrasinya. Mengganggu proses pengamatan titik akhirnya, karena nanti kita akan bahas ya, amilum itu bisa terikat kuat pada iodidanya gitu ya, akan terikat kuat pada amilum sehingga susah untuk dilepaskan. Ini yang mengganggu proses titik akhir titrasi. Nah, kemudian kalau misalkan Bu, saya titrasi karena saya sangat saking hati-hatinya, ternyata warna akhirnya menjadi tidak berwarna gitu ya. Lalu saya tambah amilum jadi juga tidak berwarna. Artinya apa? Itu artinya kalian kebablasan. Ya, jika kebablasan atau warna kuningnya hilang gitu ya, maka pemberian amilum tidak akan memunculkan perubahan warna gitu ya. Artinya dia tidak akan jadi biru, langsung warnanya putih
Ya, ini udah kebablasan. Nah, ketika kedua kondisi seperti itu yang berbahaya gitu ya. Nanti akan mengganggu proses pengamatan kalian. Paham ya? Jadi indikator amilum harus diberikan menjelang titik akhir titrasi. Ya, ditandai dengan adanya perubahan menjadi warna kuning jerami yang soft gitu ya. Nah, oke, yuk sekarang pause videonya dan tulis dalam buku catatan kalian mengapa pada iodometri amilum harus ditambahkan menjelang titik akhir titrasi, bukan di awal titrasi pada iodimetri. Oke, nah setelah kalian mencatat gitu ya, kita coba cocokkan yuk. Ya. Nah, ternyata iodometri itu mempunyai beberapa kelemahan. Ya. Sorry, yang punya kelemahan di sini adalah siapa? Indikator amilum. Nah, ternyata indikator amilum itu mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, dia tidak larut dalam air dingin, sehingga nanti proses pembuatannya harus melakukan proses pemanasan. Dan pemanasannya pun juga harus dalam api kecil, tidak boleh besar. Nanti dia akan, apa yang terjadi? Dia akan gosong gitu ya, maka malah tidak terjadi larutan kanjinya. Kemudian berikutnya apa? Suspensi dalam air ini tidak stabil. Ya, sehingga apa? Harus selalu dibuat atau digunakan dalam keadaan baru. Ya, nah berikutnya, kompleks iod amilum itu tidak larut dalam air. Ya, oleh karena itu, tadi kan ada muncul pertanyaan, kenapa sih ditaruhnya di akhir gitu ya? Karena kompleks iod amilum tidak larut dalam air, maka penambahan indikator amilum harus dilakukan pada saat mendekati titik akhir titrasi gitu ya. Jika tidak, itu akan mengganggu penetapan titik akhir titrasi. Misalkan tadi kalau misalnya ngasihnya lebih awal gitu ya, sehingga muncul warnanya ya, sehingga muncul warnanya ini tadi ya, sehingga muncul warnanya tidak warna biru, misalkan ada kehijauan gitu ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi nanti harusnya misalkan kita hanya butuh 5 tetes saja untuk menjadi tidak berwarna, karena dia terikat kuat kita jadi butuh 10 tetes atau lebih dari 5 tetes, sehingga apa? Pasti titik akhirnya akan mengalami penyimpangan ya, sehingga itu kita tidak boleh melakukannya. Kita harus benar-benar menambahkan amilum itu menjelang titik akhir titrasi. Kenapa nggak di awal, Bu? Nah, lebih parah lagi kalau di awal gitu ya. Kalau di awal, lihat di sini. Ketika terjadi reaksi, yang terjadi apa sih? Ya kan? Sampel ketemu dengan KI, yang banyak kan I2-nya. Ya, dan di sini juga masih berlimpah apa? Berlimpah iminnya. Iminnya masih banyak banget loh di sini ya. Nah, yang berlimpah iminnya di sini akan terikat dengan amilum. Dia adalah kompleks yang apa tadi? Tidak larut dalam air, sehingga nanti makin ke sini penyimpangannya pun akan semakin besar gitu ya. Jadi hati-hati, penambahan indikator amilum harus dilakukan menjelang titik akhir titrasi. Oke ya, kita lanjut saja. Kita masuk ke tahapan-tahapan tadi gitu ya. Yuk kita kepoin yuk. Nah, pertama, mengapa sih sampel harus ditambah dengan KI berlebih? Di awal sudah dibahas ya tadi ya, sampel yang tadi bersifat sebagai oksidator gitu ya, harus ditambah dengan KI yang berlebih. Contohnya seperti ini. Nah, kenapa itu terjadi? Kata kuncinya ini. Gitu ya. Nah, kata kuncinya ini, oksidator sampel ditambah dengan KI berlebih dalam suasana apa? Akan mengoksidasi ion iodida menjadi iodin atau iodium atau I2. Nah, oksidatornya harus habis bereaksi. Jadi si sampel malah harus habis, sehingga nanti yang akan tersisa adalah I2. Yuk, ilustrasinya seperti ini. Ya, misalkan kita punya sampel gitu ya. Sampelnya kita reaksikan dengan KI. Kita pakai acuan stoikiometri, ada mula-mula reaksi sisa. Misalkan di awal kita punya sampelnya adalah 3 mol. Dan KI-nya kita bikin berlebih dari sampel, yaitu kita bikin 5 mol. Ini yang kita sebut sebagai KI berlebih. Nah, secara stoikiometri gitu ya, maka akan berapa jumlahnya yang habis KI-nya? 3 dengan 5? Iya, benar. Kita pilih adalah 3. Artinya apa? Sampelnya akan bereaksi sejumlah maksimal ini ya, 3 mol. Ya, dan KI-nya juga akan bereaksi sebanyak 3 mol.
Nah, artinya apa? Nanti ketika dalam kondisi kesetimbangan atau kondisi akhir gitu ya, sampel ini jumlahnya adalah 0 mol. Nah, artinya apa di sini? Oksidator atau sampel habis bereaksi. Sementara masih ada sisa siapa? Masih ada sisa Ki yaitu sebesar 2 mol. Nah, yang perlu kita lihat ini deh. Ya. Nah, jumlahnya setara gitu ya. Untuk jumlah mol yang dipakai untuk menghabiskan sampel ya, itu jumlahnya adalah setara dengan jumlah ion siapa tadi? Iodidanya yang berubah menjadi I2 gitu ya. Nah, ini kuncinya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, fokusnya ketiga mol ya. Ion sebanyak 3 mol Ki ini itu yang merupakan sebagai apa? Nah, sebagai sumber reaksi atau sumber bahan baku gitu ya. Bahan baku apa? Bahan baku agar gitu ya tadi. Ya. Agar nanti ini bisa bereaksi dengan natrium tiosulfat. Nah, rinciannya seperti ini ya. 3 mol ini diperoleh dari tadi apa? Ya. Imin dari Ki yang dioksidasi oleh sampel. Sampelnya habis gitu ya, sehingga nanti jumlah iminnya itu akan sama dengan jumlah I2-nya. Jadi jumlah imin yang bereaksi dengan sampel itu setara dengan I2-nya. Nah, I2 inilah gitu ya. Ya, I2 inilah, reaksi I2 inilah yang kemudian atau senyawa I2 inilah yang akan bereaksi dengan siapa? Natrium tiosulfat ya, mengikuti reaksi tadi I2 dengan natrium tiosulfat menjadi imin dan S4O6 2-min. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kayak gitu, kalau ditanya perhitungannya bagaimana ya? Grade-nya berarti apa? Ya. Miligrad atau grade dari si sampel itu akan sebanding dengan miligrad dari siapa? Iya, ion I2-nya gitu ya. Yang kemudian setara dengan siapa? Miligrad dari natrium tiosulfatnya atau dari tiosulfatnya. Bisa dipahami ya? Jadi kenapa sih Ki harus dibikin berlebih? Supaya apa tadi? Seluruh sampel habis bereaksi. Sehingga pembentukan I2 menjadi maksimal dan I2 inilah yang akan digunakan untuk bereaksi dengan natrium tiosulfat. Oke, seperti biasa pause videonya. Lalu kalian tuliskan rangkumannya pada catatan kalian. Oke, jelas? Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yuk. Nah, di sini kalian juga sudah lihat bahwa di sini sampel dan Ki harus ditambahkan dengan H2SO4. Kenapa sih H2SO4? Nah, alasannya sama seperti penjelasan sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa 2 imin gitu ya harus mengalami oksidasi maksimal menjadi I2. Sehingga tadi apa? Ya, oksidasi maksimalnya ini disebabkan karena I2-nya karena iminnya diubah menjadi I2 sehingga sampel nanti atau si oksidator ini dia akan habis bereaksi. Artinya sekali lagi clue-nya apa? Kita butuh I2 yang dalam jumlah banyak gitu ya. Karena I2 inilah yang akan bereaksi dengan tiosulfat. Kalau kayak gitu tadi sudah sempat kita bahas nih, pH rendah, netral atau tinggi. Iya betul, pH rendah. Nah, asam sulfat sifatnya bagaimana? Ya. Asam sulfat pekat di sini ya, dia menyebabkan suasana asam yang sangat bagus gitu ya, sehingga nanti reaksinya akan menjadi maksimal. Bisa dipahami ya? Oke, seperti biasa pause video ini, lalu catat jawabannya. Oke ya, sekarang dari Key Point News kita masuk ke pojok laboratorium. Oke, di slide selanjutnya. Nah, pada pojok laboratorium ini ada beberapa tahapan yang perlu Bu Amel pastikan kalian lakukan gitu ya. Yang pertama, sampel itu harus ditambah dengan Ki gitu ya, ditambah dengan H2SO4. Nah, dasarnya apa sih ini? Dasarnya adalah ini loh. Ya, kita berharap 2 iminnya ketemu dengan si oksidatornya. Iminnya dari siapa? Ki.
sampelnya yang bersifat sebagai apa? Oksidator gitu ya, akan maksimal menghasilkan I2. Ya, ini kuncinya. Nah, kemudian apa sih yang terjadi di sini? Gitu ya. Supaya kita ingin bisa mendapatkan hasil yang maksimal, I2 yang maksimal. Apa yang harus kita lakukan di lab? Ya, reaksinya kan harus bergeser semua ke arah I2 ya. Maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus gunakan wadah yang tertutup rapat, atau Erlenmeyer yang kita gunakan adalah Erlenmeyer dengan tutup. Jadi ya, Erlenmeyer bertutup gitu ya. Kemudian letakkan dalam ruang gelap. Bisa di laci, bisa di lemari gitu ya. Pastikan ruangannya gelap gitu ya. Atau seandainya memang tidak ada, kalian bisa bungkus dengan aluminium foil. Ya, itu alternatif terakhir. Nah, karena reaksinya kita inginkan dia berlaku maksimal, artinya kita berharap si sampel atau si oksidatornya tadi habis bereaksi semua gitu ya. Maka kita butuh waktu. Nah, butuh waktunya sih sekitar berapa sih? Biasanya 5-10 menit. Nah, boleh nggak sih Bu kurang dari 5 menit? Dianjurkan tidak, gitu ya. Karena kenapa? Karena kita takutkan belum semuanya dari oksidator itu habis bereaksi habis bereaksi dengan iminnya. Ya, takutnya belum semuanya. Nah, tapi boleh nggak sih Bu lebih dari 10 menit? Nah, juga tidak dianjurkan, gitu ya. Tidak dianjurkan karena apa yang akan terjadi? Logikanya apa? Hati-hati, senyawa yang kita pakai itu sifatnya mudah mengalami reaksi redoks ya. Jangan sampai dia rusak karena terlalu lama. Nah, jadi yang kita pakai adalah Erlenmeyer bertutup. Ya, seperti itu ya. Jelas ya? Oke. Kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Nah, kalau yang ini mau dicatat silakan videonya di pause dulu gitu ya. Oke, ini adalah cara bagaimana kita ingin melakukan atau memaksimalkan reaksi gitu ya antara KI dengan sampelnya gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan bahas nih apa sih faktor-faktor kesalahan dalam iodometri gitu ya. Yang pertama dari si natrium tiosulfat itu sendiri. Ya, dari natrium tiosulfat itu sendiri. Apa yang terjadi di sini pada natrium tiosulfat? Ya, dia bisa mengalami kerusakan. Nah, ini dia. Ya, kenapa dia rusak? Biasanya karena ada bakteri sulfur atau sulfur bakterial. Nah, ada macam-macam gitu ya. Nah, dia maemnya apa? Maemnya adalah si sulfur ini. Ya, contohnya bisa ada Thiobacillus thiophorus. Ya, ini adalah salah satu jenis bakteri yang ada pada air gitu ya. Yang pada ada air. Padahal kita menggunakan larutannya pun juga air, dan bakteri ini sangat alami, sangat ada gitu ya, pasti ada gitu di dalam berbagai bentuk sediaan di alam gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ingat, dia akan memakan. Jadi Mama bilangnya memakan ya. Dia akan memakan apa gitu ya? Memakan si sulfur dari natrium tiosulfatnya ini. Ingat, yang namanya bakteri sulfur atau sulfur bakterial itu adalah apa? Adalah bakteri yang dapat menyimpan atau menggunakan elemen sulfur ya, atau komponen organik dari sulfur itu sendiri untuk proses metabolismenya. Nah, di sini apa yang akan terjadi? Larutan baku kita natrium tiosulfat itu akan mengalami perubahan menjadi S2O32-min ya. Perubahan dari tiosulfatnya menjadi SO32-min, SO72-min, dan sulfur. Lihat, artinya apa? Otomatis konsentrasinya pasti akan bergeser. Jadi, inilah yang kita sebut mengalami kerusakan. Nah, tanda-tandanya apa sih gitu ya? Tanda-tandanya biasanya kalian akan mencium seperti bau belerang. Ya, kemudian nanti akan muncul kekeruhan. Ya, atau yang disebabkan oleh koloid. Jadi ini harus benar-benar hati-hati nih gitu ya. Tiosulfat ini sangat
tidak awet gitu ya. Karena ini secara alami ada bakteri-bakteri pemakan sulfurnya. Nah, kalau kayak gitu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya supaya nanti tiosulfatnya itu awet, tidak mudah rusak sehingga tidak terjadi pergeseran konsentrasi. Nah, ada caranya gitu ya. Yang pertama, supaya kita bisa menghindari diri gitu ya untuk mengurangi kerusakannya. Ya, untuk mengurangi kita harus menggunakan air yang telah dididihkan. Ya, fungsinya apa? Untuk mematikan bakterinya. Lalu kemudian ingat, bakteri ini masih bisa tumbuh, masih bisa ada gitu ya. Maka ketika sudah jadi atau kalian sudah selesai membuat natrium tiosulfat tapi belum mau langsung digunakan, maka silakan disimpan dulu gitu ya. Disimpan di mana? Dalam wadah gelap tertutup gitu ya. Kemudian kalian tambahkan dengan sejumlah kloroform gitu ya, atau natrium benzoat gitu ya, atau ya di sini kita bisa tambahkan perak triiodida gitu ya, untuk apa? Sebagai pengawet dari natrium tiosulfat ya. Jadi kerusakan yang pertama disebabkan oleh apa? Oleh bakteri sulfur ya, hati-hati ya. Kemudian berikutnya, faktor kesalahan lainnya adalah kesalahan yang diakibatkan oleh pemberian amilum pada waktu yang tidak tepat. Tadi sempat kita ulas gitu ya. Kalau pemberian amilum yang terlalu awal, maka yang terjadi ini, amilum akan membekus iod sehingga sukar dilepas. Tadi ingat apa? Kompleks iod. Amilum itu sukar larut. Sehingga apa yang terjadi? Warna birunya akan sukar hilang. Nah, bila iod yang terbungkus banyak, maka justru akan menguraikan siapa? Menguraikan amilum, sehingga hasil penguraiannya akan mengganggu perubahan warna. Jadi ini nggak akan kita dapatkan nih, gitu ya, kalau kita memberikannya terlalu awal. Nah, maka solusinya apa? Satu-satunya solusi adalah memberikannya hanya menjelang titik akhir titrasi. Ya, ditandai dengan adanya perubahan warna kuning jerami ya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang cukup fatal seandainya kalian lakukan. Bisa dipahami ya? Oke, boleh di-pause, kemudian kalian catat. Ya, oke, yuk lanjut. Kita masuk ke slide selanjutnya gitu ya. Nah, di sini kita punya reaksi gitu ya, reaksi informasi lagi ya dari gambar ya, iodometri, di mana apa tadi ya, bulatnya diisi dengan natrium tiosulfat, sementara sampelnya berupa oksidator yang habis bereaksi terhadap Ki berlebih dan dalam suasana asam ya. Nah, kita mulai dulu yuk. Ada beberapa pertanyaan nih yang bisa muncul gitu ya. Silakan coba kalian tuliskan di buku catatan kalian, siapa tahu keluar di ujian gitu ya. Natrium tiosulfat dia baku primer atau baku sekunder? Masih ingat sifat-sifat larutan baku primer seperti apa? Apakah sama dengan MSDS dari natrium tiosulfat? Oke, itu ya. Lalu kemudian kalian jelaskan, dia primer atau sekunder? Oke, pertanyaan kedua. Mengapa dalam pembuatan natrium tiosulfat harus menggunakan air bebas CO2? Ya, oke. Pertanyaan ketiga. Mengapa dalam penyimpanan natrium tiosulfat harus ditambahkan dengan kloroform? Ini juga sudah sempat kita bahas. Ya. Kemudian, nah ini untuk flashback aja sih. Bagaimana cara membuat air bebas CO2? Jadi ini mirip-mirip dengan pembuatan natrium hidroksida ya. Coba yuk kalian scroll, kalian cari gitu ya. Ini sudah pernah dibahas oleh tim dosen lab kimia. Oke, ya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul ketika kalian melakukan ujian KTI, di mana kalian melakukan ujinya adalah iodometri. Nah, sampai di sini kita sudah membahas tentang konsep-konsep ya atau prinsip dasar dari titrasi iodometri gitu ya. Nah, oke ya, aplikasinya apa sih gitu ya? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, aplikasi atau topik penelitian apa sih yang bisa kita angkat dengan menggunakan metode titrasi iodometri gitu ya?
kita bisa melakukan analisis klorin, kita bisa menguji pada beras gitu ya, pada kosmetik juga bisa gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis iodat untuk mengetes kadar iodium dalam garam. Atau biasanya ada tren juga di sini untuk bumbu dapur, penyedap rasa dan lain-lain gitu ya, untuk angka kecukupan iodiumnya. Kemudian yang paling sering juga yang kita lakukan di Poltekkes BSI itu ya, untuk melakukan analisis minyak goreng, misalkan pada bilangan peroksida atau bilangan iodnya. Nah, konsepnya yang perlu kalian ingat adalah karena sampelnya adalah reduktor gitu ya, titranya di sini ada natrium biosulfat yang bersifat sebagai reduktor, maka gitu ya, sampelnya harus bersifat sebagai oksidator. Tapi dia tidak bereaksi langsung dengan natrium biosulfat, dia bereaksi dulu dengan Ki yang diberikan berlebih dalam kondisi asam gitu ya. Gampang ya carinya. Dimana sih bisa melihat kekuatan oksidator dan reduktor? Kalian bisa lihat tadi di apa? Di tabel potensial reduksi standar atau potensial oksidasi standar. Nah, oke, untuk pembahasan iodometri Buan merasa cukup gitu ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan melakukan proses perhitungan dalam iodimetri dan iodometri. Nah, sekali lagi terima kasih sudah untuk menonton video ketiga untuk subbab titrasi redox kali ini gitu ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe gitu ya, dan share jika memang kalian merasa materi ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.